Pernah kepikiran gak sih gimana caranya tumpukan data yang kelihatannya acak bisa diubah jadi keputusan yang cerdas? Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu mesin klasifikasi paling canggih di dunia machine learning, algoritma C5.0. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu C5.0 itu apa sih? Terus kita bakal intip dapurnya, buat lihat alur kerjanya, bongkar mesin hitungnya, dan lihat langsung aksinya di studi kasus nyata. Terakhir, kita bakal timbang-timbang apa aja plus minusnya. Jadi, apa itu C5.0? Sebenarnya, C5 itu adalah versi super canggih dari sebuah konsep yang simple dan gampang dimengerti, namanya pohon keputusan atau decision tree. Biar ngerti C5.0, kita harus paham pohonnya dulu. Bayangin aja, decision tree ini tuh kayak flowchart yang bisa mikir sendiri. Dia ngambil data kita, terus secara sistematis ngasih serangkaian pertanyaan jika maka, sampai akhirnya kita dapat jawaban yang logis di ujung setiap cabangnya. Simple kan? Setiap pohon keputusan itu punya 3 bagian utama. Kita mulai dari paling atas ya, namanya root node. Ini pertanyaan pembuka yang paling penting. Dari situ, kita bakal nemu cabang-cabang ke internal node, ini tuh pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan akhirnya, semua jalan bakal berakhir di leaf node, yang ngasih kita jawaban finalnya. Nah, C5.0 ini bukan anak baru ya. Dia itu hasil evolusi dari keluarga algoritma legendaris yang dimulai dari ID3 dan C4.5. Anggap aja C5.0 ini versi yang lebih gesit, lebih pinter, dan jauh lebih hemat energi atau dalam hal ini memori dibanding kakak-kakaknya. Oke, kita udah tahu C5.0 itu kerja apa. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah gimana cara kerjanya? Kok bisa dia mengubah data mentah jadi pohon keputusan yang cerdas? Yuk kita bongkar prosesnya satu persatu. Prosesnya itu bisa kita bayangin kayak mesin produksi. Ada 3 tahap. Pertama, tahap input. Kita masukin bahan mentahnya, yaitu data kita. Kedua, tahap proses. Nah, disinilah keajaibannya terjadi C5.0 mulai membangun pohonnya. Dan ketiga, tahap output. Mesin ini ngeluarin produk jadinya. Sebuah model prediksi, bisa dalam bentuk pohon atau aturan yang gampang kita baca. Nah, ini dia jantung dari algoritmanya. Ada sebuah siklus cerdas yang terus berulang. Pertama, dia nanya, datanya udah seragam belum? Kalau belum, dia harus cari cara terbaik buat misahin data itu. Caranya, dengan menghitung sesuatu yang namanya information gain buat tiap atribut. Atribut yang skornya paling tinggi, dialah yang jadi pemisahnya. Proses ini diulang terus di setiap cabang baru. Jadi kuncinya adalah gimana cara nemuin pemisah terbaik di tiap langkah. Jadi, apa sih information gain itu? Nah, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya C5.0. Disinilah rahasia kepintarannya. Walaupun ada sedikit matematikanya, konsepnya gampang banget kok. Ini semua tentang nemuin pertanyaan mana yang bisa ngasih kita jawaban paling jelas dan paling cepat. Anggap aja information gain ini kayak skor di game tebak-tebakan. Tiap atribut atau tiap pertanyaan yang bisa kita ajuin itu punya skor. Skor ini ngasih tahu seberapa jitu pertanyaan itu buat mempersempit pilihan jawaban. Makin tinggi skor gainnya, makin ampuh pertanyaan itu buat mecahin masalah. Sebelum ngomongin gain, kita harus kenal lawannya dulu, kekacauan. Atau bahasa kerennya, entropi. Bayangin entropi itu kayak tingkat berantakannya sebuah kamar. Kalau entropinya tinggi, artinya datanya campur aduk banget. Tujuan kita adalah bikin entropinya jadi rendah, di mana semuanya rapi dan teratur. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Misi utama C5.0 itu nurunin entropi secepat mungkin. Information gain itu ukuran seberapa besar penurunan tingkat kekacauan yang kita dapat setelah misahin data. Dan algoritma ini udah pasti akan selalu milih atribut yang ngasih gain paling tinggi, jalan tol menuju keteraturan. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana mesin ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal nyelam ke sebuah studi kasus dari penelitian yang pakai C50 buat prediksi apakah seorang mahasiswa layak dapat keringanan biaya kuliah atau enggak. Di depan kita ada data dari 86 mahasiswa. Tujuannya, 1. Prediksi status disetujui atau nggak disetujui. Nah, algoritma ini dihadapkan pada pilihan buat mulai bikin pohonnya, mendingan nanya soal selisih pendapatan dulu atau nanya jumlah tanggungan dulu ya. Dan ini dia, momen penentuannya. Setelah C5.0 ngitung entropi dan gain, jawabannya jadi jelas banget. Coba lihat deh kolom information gain, atribut selisih dapat skor 0,144.
Sementara tanggungan cuma 0,028. Jomplang banget kan? Ini sih udah jelas siapa pemenangnya. Dan dengan itu kita punya juaranya. Atribut selisih menang telak karena ngasih informasi paling berharga buat misahin data. Makanya C5.0 langsung menobatkan selisih sebagai root node, pertanyaan pembuka paling jitu di puncak pohon keputusan kita. Tapi kerjaan belum selesai dong, ini kan baru akarnya. Algoritma ini sekarang bakal ngelakuin perhitungan yang sama persis di setiap cabang baru yang terbentuk. Dia bakal nanya terus, oke dari atribut yang sisa, mana yang gainnya paling tinggi sekarang? Proses ini jalan terus sampai setiap cabang punya kesimpulan akhirnya, dan jadilah sebuah pohon keputusan yang utuh. Pohonnya udah jadi, terus gimana kita tahu ini bagus apa enggak? Nah, kita tes pakai data baru, hasilnya kita masukin ke tabel ini namanya confusion matrix. Gampangnya, tabel ini nunjukin 4 kemungkinan. Tebakan benar buat yang disetujui, tebakan benar buat yang nggak disetujui, dan 2 jenis tebakan salah lainnya. Dan setelah dihitung-hitung semua tebakan yang benar dari confusion matrix tadi, hasilnya? Wow, akurasinya tembus 91%. Artinya, 9 dari 10 kali, model ini bisa nebak dengan benar kelayakan seorang mahasiswa cuma dari data yang ada. Keren banget. Akurasi 91% itu jelas keren banget. Sekarang yuk kita mundur dikit buat lihat gambaran besarnya. Apa aja sih kekuatan dan kelemahan inti dari algoritma ini? Apalagi kalau kita bandingin sama pendahulunya, C45. Seperti pohon yang terus tumbuh ini, C5.0 itu hasil dari riset puluhan tahun. Akarnya dari ID3 di tahun 80-an, batangnya tumbuh jadi C4.5 yang lebih kuat di tahun 90-an, sampai akhirnya berbuah jadi C5.0 sekarang, yang lebih unggul di hampir semua sisi. Jadi kesimpulannya gimana? Plusnya jelas, C5.0 itu seringkali lebih akurat, jauh lebih cepat dan lebih hemat memori. Dia juga punya fitur canggih kayak boosting buat bikin performa makin oke. Tapi, dia juga punya kelemahan klasik semua pohon keputusan. Bayangin aja kayak menara Jenga. Modelnya bisa sangat kuat, tapi juga rapuh. Perubahan kecil aja di data awal bisa bikin struktur pohonnya berubah total. Dan keunggulan ini bukan cuma omong kosong loh. Salah satu jurnal yang kita pakai menyimpulkannya dengan tegas bahwa algoritma C5.0 memperoleh akurasi yang lebih unggul dari algoritma C4.5. Ini adalah temuan yang konsisten di banyak penelitian. Jadi, kita udah lihat gimana C5.0 bisa bikin prediksi yang sangat akurat untuk hal sepenting bantuan keuangan mahasiswa. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, C5.0 bisa memprediksi kelayakan bantuan finansial dengan akurasi di atas 90%. Nah, pertanyaan etis apa yang harus kita tanyakan pada diri sendiri sebelum kita menggunakan alat sekuat ini? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.